sampaikan selamat kepada Bapak Kapolda atas kepajang bibit, kemudian segala peralatannya yang insya Allah hari ini kita lakukan penanaman. Terus terang saya merasa sedikit malu kepada Pak Kapolda karena inisiatif ini luar biasa dan murni merupakan ide dan usulan Pak Kapolda. Saya tadinya tidak percaya Pak Kapolda. Saya pikir hanya iseng-iseng. Beliau nelpon saya, Pak Rektor, saya punya bibit jengkol. Ada ndak lahan yang bisa saya di tempat ditanami? Langsung saya jawab, siap Pak Jenderal. Saya pikir waktu itu masih bercanda. Kemudian keesokan harinya beliau langsung bertandang di kantor dan diskusi, langsung diputuskan bahwa pokoknya kalau lahan sudah siap, bibit Pak Kapolda akan siapkan. Olehnya itu kita berikan aplaus dan ucapan terima kasih kepada beliau. Ini betul-betul adalah sumbangan tulus kepada beliau. Dan pada hari ini saya sebagai rektor bertanggung jawab Pak Jenderal, semua harus hidup ini. Ini adalah proyek khusus saya. Karena ini merupakan tantangan bagi kita. Tantangan pribadi juga saya, karena saya dosen Fakultas Pertanian. Tentu menjadi malu saya kalau tidak berhasil ini. Dan insya Allah ini merupakan langkah awal. Kita akan berusaha untuk menambah lahan dan pohon yang kita akan tanami, dan dalam waktu dekat ini Dekan Fakultas Kehutanan juga sudah siap lahannya, dan kami akan berkoordinasi dengan Pak Kapolda untuk penyediaan bibitnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan Pak Kapolda bahwa di setiap lubang ini sudah tersedia air untuk penyiraman bibit itu secara otomatis. Jadi sifatnya pengairan tetes dan irigasinya irigasi di bawah tanah, irigasi tertutup. Jadi di setiap lubang ini sudah ada pipa-pipa yang akan dilalui oleh air dan secara otomatis airnya akan menetes. Tadinya saya bingung kepada dan menanyakan kepada koordinator lapangan Pak Abdullah Nasir. Mohon berdiri Pak Abdullah. Beliaulah berhasil jengkol ini, supaya apa yang menjadi cita-cita Pak Jenderal itu akan berhasil insya Allah ke depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masih hari Senin besok, duduk lagi sampai Kamis sampai Jumat kita main. Beberapa dinamika kehidupan ini, rekan-rekan pejabat utama, saya langsung menukik Bapak, terima kasih. Sebetulnya saya hanya eksekusi aja, sesuai dengan fungsi dan peranan saya seorang Kapolda. Biasa, main eksekusi aja saya. Jujur, ide sebetulnya ya sedikit share sama Pak Rektor kemarin, bahwa kenapa kita pilih tanaman jengkol dan petai. Keteledoran anggota masalah senjata kemarin, saya langsung ke sana karena sore saya naik heli 15 menit, kalau naik 2 jam saya foto. Itu betul, sama dengan toli-toli, itu putih-putih. Kenapa? Rupanya penyakit. Ini jadi persoalan. Rakyat kita banyak di atas satu nanam cengkeh sama coklat. Yang kedua, kemiri. Itu saya udah sampai ke atas. Dari penelitian saya, secara ringan, secara acak, hampir sama, cuman produktivitas yang kurang. Yang kedua, nilai ekonomi yang masih. Sebetulnya cengkeh sama itu sangat bagus, hanya riskan terhadap hama. Ini masalahnya. Tropis, kekurangan air, dan masalah sosial budaya, masyarakat kita masih kurang peduli tentang perawatan. Nah, inilah saya ambil kenapa jengkol sama petai. Tanaman semusim juga, untuk penghijauan juga bagus. Hara di sini. Yang kedua, di sini kendalanya masyarakat belum familiar terhadap petai maupun jengkol. Kembali SWOT saya, analisis saya, kalau dia kendala, saya jadi peluang.
Peluang apa? Karena tidak familiar mereka dengan jengkol, bagi saya peluang. Peluang apa? Bisnisnya ada situ, tanda kutip. Ini sebetulnya kalau saya boleh jujur begitu. Hanya saya tidak kategori itu. Saya melihat bagaimana filosofi saya manfaatkan. Saya sebelum jadi polisi juga petani, terus terang aja saya dulu anak tentara. Ya biasa saya bekerja bagaimana cara bertani. Saya tidak punya ilmu apapun, hanya knowledge dan empiri saya ortodok masalah pertanian. Nah ini yang saya terapkan. Saya ikhlas, saya tidak punya banyak sesuatu. Tadinya bagaimana jengkol dan pete, karena nilai ekonominya tinggi. Satu pohon itu 30.000. Nah ini, saya tidak punya lahan, tapi saya ikhlas akan saya berikan pada petani semuanya. Artinya nanti kalau 3 tahun, 4 tahun, kalau merabugah, pasti pengepulnya kan saya juga. Jengkol. Itu tes yang saya bangun, mindset. Jadi mereka akan pasti tahu. Nah, satu pohon ini, jengkol itu 6 bulan sekali. Pete, setiap semusim begitu habis pohonnya, buahnya, itu langsung buah lagi. Itu spesifik. Dan ini 30.000 supaya di kawasan timur Sulawesi, Maluku, Papua tidak ketinggalan seperti Indonesia bagian barat. Saya kira kajian ekonominya begitu. Kita bangun ekonomi fundamental, rakyat harus produktif, rakyat harus punya rantai ekonomi yang bagus. Dan sekarang alhamdulillah dengan adanya ini, Bapak Profesor, jadi tadinya saya mau datangkan ini dari Jawa. Kalau pete itu dari Sukabumi, jengkol dari Pati. Berpikir berapa biaya saya. Akhirnya ya jalan Allah SWT, rezeki anak soleh kira-kira begitu. Saya kan sering touring jalan ke sana. Ketemulah di sebuah kabupaten dan sebuah desa dan kecamatan. Tidak saya sebutkan. Rektor, nanti akan kita bikin momen di sini bahwa Puntat yang punya hak paten jengkol sama paten. Itu ke depan yang harus kita pikirkan. Kira-kira lebih kurangnya mohon maaf saya sekali lagi. Kenapa tadi terlambat saya dari olahraga, rupanya kenapa saya main motor Pak? Pengen cepat satu. Karena habis ini saya naik olahan ada 4 hektar lagi di atas gunung. Sudah ada yang tertarik. Jadi saya harus ke sana, makanya naik motor sekalian jalan bolak-balik. Saya harus naik 4 hektar. Juga sama program jengkol sama pete. Itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau udah jongkok ini pasti hidup. Alhamdulillah. Jadi masalah loh. Ini